atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui Pancasila. Berbicara tentang Pancasila sebagai dasar daripada bangsa Indonesia, ia terlahir dari jerih payah pahlawan-pahlawan Indonesia untuk mencari suatu lambang negara yang akan digunakan sebagai dasar berdirinya bangsa Indonesia. Pertanyaan terbesar saat ini, apakah nilai-nilai luhur Pancasila masih bisa diterapkan di era sekarang? Seperti kita ketahui, perkembangan teknologi yang sangat pesat sangat mempengaruhi eksistensi daripada Pancasila itu sendiri. Semua berawal pada tahun 1945 ketika Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Sehingga untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dengan membentuk BPUPKI atau yang disebut dengan Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 29 April 1945. Apakah kalian menganggap bahwa Jepang murni ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Jawabannya tentu tidak. Tentu ini adalah siasat politik daripada Jepang agar bangsa Indonesia tetap berpihak kepada Jepang dan tidak mendukung musuh daripada Jepang. Namun, hal ini justru dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh Indonesia, baik itu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin, untuk merumuskan dasar negara yang disebut dengan Pancasila. The Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Insinyur Soekarno secara resmi mengumumkan rumusan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian ditetapkan pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan dengan sehari setelah Indonesia merdeka. Kelima, sila usulan daripada Insinyur Soekarno yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk menyempurnakan rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, maka dibentuklah panitia yang berjumlah 9 orang dan kemudian dikenal dengan nama Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia ini menghasilkan rumusan dasar negara yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Namun, dalam sila pertama Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Seperti kita ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari beragam suku, agama, sehingga sila pertama dari Piagam Jakarta dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang lebih relevan untuk bangsa Indonesia, yang dapat mengcover seluruh agama yang ada di Indonesia, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara agama Islam dengan agama-agama lainnya. Pancasila secara resmi disahkan pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang, pertanyaan yang sangat besar, apakah Pancasila masih relevan
dalam kehidupan kita di era modernisasi ini. Di era digitalisasi yang sangat pesat ini, nilai-nilai luhur Pancasila tetap lestari, tetapi dengan tantangan yang sangat luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat yang masih suka tolong-menolong dan semangat gotong royong yang sangat tinggi. Tetapi di sisi lain, dengan perkembangan sosial media yang sangat pesat, mulai banyak kasus intoleransi dan ujaran kebencian yang beredar di media sosial. Terlebih lagi, pengaruh budaya asing yang sangat mudah memasuki generasi muda sekarang. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda, para penerus tonggak bangsa Indonesia ini harus dapat bijak bermedia sosial agar nantinya nilai-nilai luhur daripada Pancasila itu sendiri tetap eksis sampai kapanpun juga.